Halo, eh, kenalin aku Fadil. Di sini aku mau sedikit men-challenge diriku sendiri untuk bisa membaca buku setiap harinya setidaknya 10 sampai 20 menit sehari. Challenge ini aku buat gak cuma untuk pembelajaran diriku sendiri, tapi juga semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, disclaimer, di sini aku nggak akan baca buku cepat-cepat untuk menghabiskannya cepat-cepat, tapi aku benar-benar mau memaknai setiap halaman, setiap lembar yang aku baca. Dan by the way, aku ini belum pernah membaca satu buku full itu aku baca sampai tuntas gitu ya, nggak pernah gitu. Jadi ini mungkin salah satu cara eh, untuk bisa kita baca dengan baik gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan uh, Dewan. Oke. Buku yang mau saya baca adalah Marhaenisme. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya. Buku ini launching di tanggal di bulan Juni kemarin. Ini aku baru beli. Kalau mau beli silakan, linknya ada di bawah. Nah di sini aku pakai bantuan Gemini sebagai salah satu alat untuk menjelaskan kepada kalian semua terkait aspek-aspek, terkait istilah-istilah, terkait diksi-diksi yang mungkin sedikit asing gitu ya bagi di telinga kita, di telinga saya gitu ya sebagai pendengar, agar itu tadi bisa memaknai setiap lembar, setiap halaman, setiap kalimat, setiap frasa, setiap kata dari buku ini. Dan mungkin ini sebagai sedikit introduction juga ya untuk channel ini. Channel ini mungkin akan berpusat pada perbukuan. Selain itu juga mungkin edukasi, mungkin nanti juga ada monolog, kemudian juga nanti ada opini gitu ya terhadap satu isu yang terjadi gitu ya. Oke, sedikit background saya. Background saya adalah mahasiswa. Sekarang mahasiswa. Oke. Di belakangnya ada tulisan dari Pak Hasto ya. Oke. And Vijay Prasada. Nah, kalau kita memaknai sedikit ya dari Gemini itu, Marxisme itu apa? Oke. Mari kita perlu sedikit pemahaman analogi. Oke. Sorry. Nah, Marxisme itu sendiri adalah para sutradara indie kaum Marhaen sadar bahwa jika mereka berjuang sendirian melawan konglomerat bioskop dan studio raksasa Hollywood kapitalisme, mereka pasti kalah. Modal terlalu kecil, kamera mereka disita bank, dan akhirnya mereka terpaksa menjadi buruh dekorasi murah di studio raksasa tersebut. Nah, Marxisme ini muncul sebagai solusi sosio-demokrasi, dan Bung Karno berkata jangan berjuang sendiri-sendiri. Maka para sutradara indie ini berkumpul, mereka membuat sebuah sistem platform crowdfunding patungan. Akhirnya mereka berhasil membuat sebuah film yang megah tanpa meminjam uang dari investor.
saat film itu tayang di bioskop, komunitas mereka sendiri, keuntungan dibagi rata secara adil kepada semua yang ikut patungan, bukan hanya dinikmati oleh satu pemilik modal raksasa. Nah, inilah yang disebut Bung Karno sebagai berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, menggunakan alat sendiri bersama-sama, gotong royong, untuk kesejahteraan bersama. Nah, itu analogi ya di sebuah film. Dalam sebuah film kolosal, mata penonton sering kali tertuju pada aktor utama, para penguasa dan pemilik modal. Namun di Marxisme ini mengingatkan kita bahwa fondasi sejati dari sebuah studio film bukanlah sang aktor utama yang egois seperti filosofi Carcinoma, melainkan ratusan kru di belakang layar penata cahaya dan menonton setianya. Jika rakyat kecil di tingkat bawah sejahtera dan mandiri, maka seluruh bangsa di atasnya akan dengan sangat kokoh. Oke, mungkin itu introduction yang cukup sedikit panjang. Kita langsung ke bukunya. Oke. Di sini saya udah nggak sabar sebetulnya untuk baca buku ini karena saya mengikuti banyak hal. Oke, di daftar isi kita buka dulu ya. Daftar isi itu ada secangkir kopi, salvo pembuka, kemudian juga hidup Gen Z di Republik yang mengambang, kemudian ada subjudulnya, kemudian ada bagian 1, dalil Marxisme. Oh iya, ini kan Marxisme, dalil baru untuk Gen Z. Jadi memang diperkenalkan sekarang gitu, karena mungkin ada urgensi yang mengharuskan buku ini terbit gitu. Kemudian metode berpikir Marxisme, metode Hammer, Dasar Bandung dan Trisakti sebagai hakim penyelenggara kedaulatan ekonomi politik. Kemudian juga historitas Avatar, metode Marxisme dalam membongkar relasi manusia dengan alam, Sosionasionalisme Bung Karno, menyatunya rakyat dengan tanah. Bagian 6, tragedi Maling Kundang, hantaman kapitalisme atas tubuh manusia, reproduksi sosial dan perlawanan, Eko-Marxisme Sarinah. Dan terakhir bagian 7, manifesto politik, dalil Marxisme sebagai jalan demokrasi Gen Z. Oke. Jadi kalau misalkan ada kata atau kalimat yang menurut saya itu asing dan perlu untuk diperjelas, saya akan buka ya di Gemini. Oke. Bagian pertama, heading pertama adalah secangkir kopi. Oke. Gen Z lahir dan tumbuh dalam dunia yang dihela oleh tatanan kapitalisme digital. Ya. Kapitalisme digital berbeda dengan dulu ya. Yang selalu berkelit saat hendak diringkus oleh kepastian. Terlalu dangkal apabila dikatakan Gen Z adalah dirinya sendiri yang tak mau inovasi, tak mau bergerak atau mager, tidak mau berbagi, tidak kenal sopan santun, dan tidak peduli dengan sekitarnya. Petua-petua klise itu mengaburkan dari realitas yang sesungguhnya. Apa yang menjadi problem utama dari Gen Z adalah saat ini dia bertarung dengan kerasnya kondisi hidup yang membuat dirinya terkapar. Gen Z sebagai manusia memang memiliki kemerdekaan dan daya yang harus digerakkan maksimal untuk memperjuangkan tujuan hidup yang hendak dicapai. Namun, kehidupan yang ingin diciptakan bukanlah seperti kanvas putih
yang dapat dihadirkan sesuai imajinasinya, manusia tidak bisa sesuai kehendaknya sendiri membangun dunia seperti yang dia pilih. Kondisi hidup yang sedemikian rupa terbentuk sejak masa lalu telah hadir, membangun batasan-batasan yang sesak bagi Gen Z dalam menciptakan dunia. Hidup Gen Z menjadi saksi bahwa bagaimana bumi dan manusia itu tidak lagi terangkai sebagai kesatuan metabolis yang saling menunjang daya hidup keduanya. Ketika tanah dan rakyat dimaknai melalui logika kapitalisme ekstraktif yang menganggap mereka tak lebih sebagai komoditi, moda dan objek penghasil keuntungan, ketika mereka berharap bahwa hidup yang dikehendakinya dapat dicapai dengan berjuang, mereka terbentur dengan privatisasi atas reproduksi sosial, yaitu berupa pendidikan dan kesehatan. Semakin diatur oleh logika pasar yang sulit mereka raih saat mereka membaca dalam teori-teori normatif di perkuliahan, negara berdaulat akan melindungi mereka dari kekuatan dari dominatif. Mereka menyaksikan kedaulatan tersebut mengalami erosi dan realitas republik yang mengambang. Oke, saya kira sampai saat ini masih bisa dipahami ya. Ketika semua ini terjadi, Gen Z harus mendengar petuah-petuah usang bahwa masalahnya ada pada diri mereka. Kenyataannya mereka sudah berjuang, bahkan berjuang sendirian. Bahkan segala beban sosial dilimpahkan kepada rakyat, termasuk kalangan Gen Z, seperti kekuasaan, kekayaan, kepemilikan yang terus dipertahankan dan diakumulasi bagi segelintir kecil kalangan kaya dan berkuasa, baik di skala domestik atau oligarki maupun dunia kekuatan imperialis, oleh sistem ekonomi politik yang keras kepada yang keras kepala, dan irasional yang tak mau berubah. Disinilah Gen Z membutuhkan pengetahuan yang bersumber dari sejarah republik, yaitu Marxisme, yang dia olah sesuai tantangan hidupnya. Suatu gagasan yang terbentuk menjadi dalil bagi Gen Z, yang dimulai akan keraguan membaca realitas, mengetahui bahwa keadaan yang dihadapi, dan menyusun strategi kolektif untuk mengubahnya. Itulah relevansi Marxisme bagi rujukan, bagi pejuang, bagi Gen Z. Marxisme di sini bukanlah jargon dogma tertutup yang membuat Gen Z muak, tapi ini merupakan suatu hamparan pengetahuan yang dibawa oleh Gen Z untuk mengelola, membangun dan membangun kondisi hidup yang merdeka melalui pijakan-pijakan berikut. Pertama, setiap yang sempurna, juga termasuk ideologi, tidak bisa menilai kesempurnaannya sendiri. Goodell's incompetence. Tapi paradoksnya yang kedua, diperlukan interpretasi teologis agar diskursus ideologis punya harapan yang masuk akal.
Yang ketiga, Marxisme tidak perlu diberi telos agar tak kena Godelshow dengan mengajukan incompleteness. Incompleteness itu pada Gen Z justru menimbulkan gairah untuk mereka mengolahnya jadi versi gue sendiri. Itulah tiga fondasi dalam dan kondisi realitas hidup mereka melalui kelima pijakan yang terakhir adalah ketertarikan untuk mengolah. Itulah awal dari pembentukan blok politik organik Maheren. Baik, di sini selanjutnya adalah membahas setiap pijakan-pijakan fondasi-fondasi yang ada di sini. Tapi mungkin ini terlalu panjang videonya. Jadi mungkin sedikit saja saya penasaran dengan perbedaan antara oligarki dan kekuatan imperialis. Karena di sini disebut kekuasaan, kekayaan, dan kepemilikan dipertahankan dan diakumulasi bagi segelintir kecil kalangan kaya. Ini maksudnya oligark mungkin ya, dan berkuasa baik di skala domestik maupun dunia. Oke, kata oligark dan kekuatan imperialis, perbedaan mendasar. Oligarki adalah musuh di dalam selimut atau internal kekuasaan politik yang dikendalikan oleh segelintir orang yang super kaya di dalam negeri itu sendiri, yang dimana fokus mereka adalah menguras kekayaan bangsa demi kelompok mereka. Sedangkan kekuatan imperialis adalah penjajah dari luar atau eksternal, sebuah negara besar adik kuasa yang melakukan ekspansi untuk menjajah, mengontrol, dan menyedot kekayaan negara atau bangsa lain yang lebih lemah. Di sini ada analogi sederhana skenario oligarki, penguasa tiket dalam negeri. Bayangkan di dalam studio Indosinema ada 3 orang investor super kaya. Mereka bukan sutradara, bukan aktris, tapi mereka punya uang paling banyak. Mereka kong kali kong untuk menyuap manajer studio. Akibatnya semua jadwal tayang bioskop hanya diberikan untuk film-film buatan mereka. Sutradara indie lokal kaum marhain tidak pernah diberi tempat untuk menayangkan filmnya. Uang dari tiket film habis dibagi di antara 3 investor kaya ini, sementara kru film tetap dibayar murah. Investor kaya yang menguasai aturan main di dalam studio mereka sendiri demi memperkaya diri. Ini adalah oligarki, musuhnya orang di dalam rumah. Sedangkan kekuatan imperialis itu adalah studio rekayasa Hollywood yang menyerang. Sekarang bayangkan ada sebuah studio raksasa multinasional dari luar negeri, katakanlah studio Hollywood fiktif. Mereka melihat studio Indosinema memiliki tanah yang luas dan aktor-aktor berbakat. Studio raksasa asing ini kemudian datang membawa pasukan hukum, dana triliunan, atau bahkan ancaman militer untuk memaksa Indosinema tunduk di bawah perintah mereka, mengambil alih paksa semua properti dan tanah studio lokal, memaksa semua kru film lokal bekerja demi keuntungan studio asing tersebut. Lalu, ini adalah kurang lebih seperti ini. Secara filosofis, meski keduanya berbeda, mereka seringkali melakukan pernikahan rahasia yang sangat mematikan. Nanti mungkin akan dibahas panjang di buku ini ya.
pernikahan rahasia ketika kekuatan imperialis studi asing dengan oligark itu ya. Studi asing akan berkata, "Hey oligark, bantu kami berkuasa di bioskop pun, nanti kami beri kamu komisi 10%." Oligark yang serakah dan amorf moralnya itu akan setuju. Mereka akan menjual tanah airnya sendiri demi keuntungan pribadi. Inilah mengapa Bung Karno sangat gencar meneriakan perlawanan terhadap kolonialisme sekaligus kapitalisme lokal, karena keduanya adalah rantai yang menjerat leher rakyat sendiri. Jadi dari secangkir kopi ini memang Gen Z lahir gitu ya, dan ya ada semangat gitu ya, ada semangat. Dan gimana mekanisme ini bisa dipakai oleh Gen Z sebagai metodologi tentunya yang sudah diciptakan, katanya murni asli Indonesia. Saya baca di mana gitu ya, asli Indonesia, jadi ciptaan Bung Karno, sehingga ini bisa digunakan. Mungkin itu sekian dari saya. See you next video. Bye bye.